Ini ya teman-teman ya, kondisinya cabai rawit ori 212 ini sempat mengeluarkan buah kedua ya teman-teman ya, sampai menyisakan buah saja teman-teman. Bunganya dan daunnya sudah habis, tinggal buah doang, tinggal buahnya saja teman-teman ya. Ini menandakan ya betapa kemarau di Lampung ya, sangat ekstrim. Intinya cuaca ya teman-teman ya, cuaca yang sangat ekstrim, dan saya tidak menyalahkan cuaca ya teman-teman ya. Ini sudah saya optimalkan ya, merawat agar bisa mengeluarkan buah keduanya walaupun akhirnya gagal. Dari menyeprai bakterisida, fungisida, memberikan nutrisi seperti Kalinet, Mordenvol, asam amino, dan pupuk dugal dan pupuk kocor, itu sudah saya lakukan semuanya ya teman-teman ya. Dari nutrisi apa saja yang saya ketahui sudah saya masukkan. Hasilnya memberikan buah lagi, tapi serangan hama trip itu sangat meledak teman-teman di sini ya. Jadi saya sudah menyeprai bahan aktif Spinetoram, sudah tidak manjur, apalagi Abamectin ya teman-teman. Jadi saya pasrah. Nanti ini kalau sudah habis buahnya nanti saya cabut teman-teman ya. Dan kejadian seperti ini juga saya alami di cabai rawit kaliber saya teman-teman ya. Oke, lanjut di cabai kalibernya ya teman-teman ya, saya beritahukan, dan saya akan merawat juga. Bukannya saya tidak bisa merawat cabai ya teman-teman ya, tapi karena memang cuaca itu sangat berpengaruh pada tanaman cabai yang sensitif. Intinya saya sudah melakukan yang terbaik untuk cabai ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman ya di channelnya Mas Iwan Petani Biasa. Kali ini saya mereview cabai rawit kaliber saya yang sudah berumur sekitar 6 bulan 7 bulan ya teman-teman ya. Sebenarnya cabai ini sudah kalau menurut saya ini sebenarnya sudah mengeluarkan tunasnya lagi ya. Tapi dikarenakan memang cabai ini ya teman-teman ya terkena musim kemarau. Alhamdulillah di Lampung sudah ada hujan, jadinya tunas muda keluar lagi teman-teman ya. Tidak lupa saya ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channelnya Mas Iwan Petani Biasa. Kenapa saya mereview cabai rawit tua ini? Siapa tahu bisa membuat referensi teman-teman yang mengalami cabai rawit tua seperti ini tapi mau dicabut, masih sayang karena masih berbuah ya. Jadi kita lakukan perawatan sederhana saja teman-teman ya. Nah, untuk penyiraman menggunakan pupuk NPK. Dan cabai ini kondisinya sangat bongkor ya teman-teman ya, karena tidak terawat. Dikarenakan kesibukan ya teman-teman ya, karena saya lagi mempersiapkan lahan untuk menanam padi. Jadi empang ini saya putuskan untuk saya tanami padi dan udang teman-teman ya. Saya coba kolaborasikan, dan setelah itu nanti saya akan fokus lagi ke cabai teman-teman ya. Ya masih lumayan teman-teman ya, masih berbuah, dan untuk harga cabai 28.000 di Lampung teman-teman. Saya juga nggak maksud akal ya teman-teman ya. Padahal cabai musim ini tanamannya sangat sulit sekali di dataran rendah di tempat saya ini ya. Saya yang sudah berkecimpung lama di cabai saja mengeluarkan buah keduanya sangat kesusahan teman-teman. Tapi untuk para kawan-kawan yang ada di dataran tinggi, salut sekali, untuk cabainya sangat luar biasa, subur-subur. Dan mungkin ini panen raya di dataran tinggi ya, jadi mengakibatkan harga cabai merosot turun drastis ya. Untuk petikannya ini ya teman-teman ya, masih mendapatkan 2 kilo sampai 3 kilo
kadang 1,5 kilo. Jadi saya upayakan lumayan ya untuk dirawat kembali. Dan pupuk apa yang saya gunakan, lanjut ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, minimal bisa membuat tontonan yang menghibur untuk para pecinta tanaman cabai. Jangan lupa yang baru menemukan, like dan subscribe-nya untuk channel Mas Iwan Petani Biasa. Dan ini teman-teman ya, bahan-bahan yang saya gunakan untuk pengocoran kali ini adalah Power Soil dan NPK 1616 cap tawon sama kapur dolomit teman-teman ya. 3 bahan ini semoga saja bisa memberikan makanan yang bernutrisi untuk cabai yang sudah tua ini ya. Untuk petikannya saya sudah tidak menghitungi ya teman-teman ya. Saya menghitung petikannya sampai 20 kali waktu panen rayanya ya teman-teman ya. Dan sampai sekarang masih dapat dipetik ya. Oke, langsung kita takar teman-teman ya. Untuk NPK 1616 nya saya kasih 5 sendok makan teman-teman. 1 2 3 4 5. Dan seperti ini teman-teman ya. Kita aduk teman-teman. Dan untuk power soilnya saya kasih 1 sendok makan muncung teman-teman ya. Sedikit-sedikit, yang penting rutin karena ini harganya agak mahal teman-teman. Langsung kita aduk. Untuk teman-teman jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk berkarya di channel YouTube ya teman-teman ya. Untuk kapur dolomitnya saya kasih 2 sendok makan muncung teman-teman. Oke, bahan-bahan sudah tercampur teman-teman ya. Seperti ini cabai saya ya sudah tua tapi masih memberikan hasil walaupun kurang maksimal, minimal bisa buat tontonan para teman-teman ya. Siapa tahu nanti bisa pulih kembali dan bisa buat contoh yang bagus, yang baik. Dan pupuk-pupuknya yang saya gunakan hanyalah pupuk yang biasa saya ulang-ulang ya teman-teman ya. Seperti itu saja sudah bisa menyuburkan tanaman jika musimnya tidak seperti ini teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman ya, bukannya saya tidak bisa merawat cabai ya, karena memang di sini tuh cuacanya memang tidak memungkinkan untuk menanam cabai teman-teman ya. Karena tanahnya juga tanah liat ya, kemenangannya tanah liat itu di musim hujan teman-teman ya. Karena sangat keras teman-teman ya, di pacul itu sangat keras sekali. Jadi tidak gembur tanahnya teman-teman. Oke, lanjut kita kocor teman-teman ya. Untuk dosis kocornya teman-teman ya, 1 gelas 250 ml saya gunakan untuk 2 pohon teman-teman ya. Saya gunakan untuk 2 pohon. Seperti ini teman-teman ya, maaf ya kurang jelas. Karena memang bongkor teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Jadi agar tidak begitu panjang video ini teman-teman ya. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menyimak channelnya Mas Iwan Petani Biasa. Semoga memberikan manfaat. Dan cabai ini nanti saya upload kembali setelah 1 minggu ya teman-teman ya. Apakah ada perubahan? Jika ada perubahan minimal bisa buat contoh teman-teman yang cabainya sudah tua seperti ini ya. Tapi jika tidak ada perubahan ya jangan diikuti teman-teman ya, karena bisa merugikan ya. Kita lihat selalu perkembangannya. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Karena musim pancaroba ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.